Ana Sutilada Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Betamelan dengan NIM 22212B0037, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 5. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di Desa X. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas metopen kualitatif. Pendahuluan. Latar belakang, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan termasuk dalam kewajiban setiap orang adalah perilaku hidup bersih, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain. Perilaku hidup bersih dan sehat di Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan atau penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang secara epidemiologis masih tinggi di Indonesia. Rumusan masalah, perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X masih belum memenuhi target yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh faktor umur terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh faktor pendidikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh sikap terhadap hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh faktor dukungan sosial terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh faktor pendapat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh sarana dan prasarana kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Apakah ada pengaruh faktor perilaku petugas kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X? Tujuan penelitian. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat di PHBS di Desa X. Tujuan khusus, yang pertama, diketahuinya pengaruh faktor umur terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Yang kedua, diketahuinya pengaruh faktor pendidikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Yang ketiga, diketahuinya pengaruh terhadap faktor pengetahuan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Diketahuinya pengaruh faktor sikap terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Yang kelima, diketahuinya pengaruh faktor dukungan sosial terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Yang keenam, diketahuinya pengaruh faktor terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Yang ketujuh, diketahuinya pengaruh faktor sarana dan prasarana kesehatan di Desa X. Yang ke-8, diketahuinya pengaruh faktor perilaku petugas kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di Desa X. Tinjauan pustaka. Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan tema faktor memengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga, yaitu penelitian Yuyuk Kusumawat dengan judul Studi Kualitatif tentang Faktor-faktor Mempengaruhi Dominan Pengaruh PHBS adalah pendidikan perilaku. Perlu ada peningkatan peran perangkat desa dalam mengikuti setiap kegiatan penyusunan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Telaah teori definisi perilaku. Menurut Skinner sebagai kutipan oleh Soikijot
Notoe Mojo perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Stimulus 21, perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perilaku tertutup. Covert behaviors. Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum bisa diamati orang lain dari luar secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Yang kedua, perilaku terbuka. Overt behaviors. Apabila respon tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar orang lain yang disebut practitioners yang diamati orang lain dari luar, atau overbel behaviors. Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Maka teori Skinner ini disebut teori SOR. Stimulus organisme respon. Berdasarkan batasan dari Skinner tersebut, maka dapat definisikan bahwa perilaku adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dalam rangka pemenuhan kegiatan, kehendak, kebutuhan, nafsu, dan sebagainya. Landasan teori. Yang pertama, promosi kesehatan berkaitan dengan perilaku sekaligus untuk memperkuat teori kejadian suatu penyakit. Manajemen penyakit. Lowndes W. Grant dalam Mojo menyatakan teori perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu pertama, faktor presposisi, yaitu faktor yang tercetus timbulnya perilaku bersih seperti umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan, keyakinan, dan lainnya sebagainya. Umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, pengalaman. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik dengan perbedaan charge seksional dengan tujuan untuk menilai faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di desa X. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di desa X. Adapun alasan memilih desa X sebagai tempat penelitian adalah karena diketahuinya masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai target 80%. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yang dimulai dari bulan sekian-sekian 2020 sampai bulan sekian-sekian 2024. Adapun tahapan yang dilakukan survei awal, uji validitas, reliabilitas, pengumpulan data, analisis data, penyusunan proposal, bimbingan, dan seminar penelitian. Metode penelitian data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, data tersier. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuesioner yang diberikan kepada respon. Kuesioner berisi daftar pernyataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi usia, pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan sosial, status ekonomi, sarana dan prasarana kesehatan, dan perilaku petugas kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di desa X. Variabel penelitian. Variabel bebas independen. Variabel yaitu variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat dependen. Variabel yaitu variabel yang dipengaruhi. Yang pertama, variabel independen bebas. Umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan terhadap pendapat, sarana dan prasarana,
perilaku petugas kesehatan. Yang kedua, variabel dependen terikat perilaku hidup bersih. Metode pengukuran variabel independen terdiri dari umur pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan sosial, status ekonomi, sarana dan prasarana kesehatan, dan perilaku petugas kesehatan. Variabel dependen yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Variabel independen umur pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.